Kita ketemu lagi, kita akan berbicara mengenai yang namanya adonan basicnya kue atau kue kering, atau bisa disebut juga jenisnya banyak ya, ada nastar, jadi termasuk kategori kue kering karena masih dikemas dalam bentuk toples dan lain-lain ya, tapi banyak. Nastar bisa diartikan juga yang katanya adonan shortcake itu shortcake atau gimana, tapi kita yang di sini dibahas adalah adonan kue kering gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin pemula atau mungkin yang masih belum tahu, yang mungkin masih mau terjun ke adonan kue kering atau yang namanya nastar atau biasa kita sebut ya kayak putri salju, kemudian ada lidah kucing kayak gitu ya. Satu hal yang kita harus pahami sebelum kita benar-benar masuk ke dalam suatu adonan kue kering. Pertama, kalau ingin rasa yang renyah, kita di sini ada ini ya. Kebetulan kita Bogasari contohnya, ini tepung protein rendah, tepung protein sedang atau yang bisa dibilang serbaguna ya. Kemudian ini tepung protein tinggi, ini biasanya untuk adonan roti kayak gitu ya. Kita lagi bicara yang untuk kue kering. Kalau kue kering sebisa mungkin kalau ingin hasilnya renyah, jadi gini, resep itu karakternya banyak ya. Jadi ada, kalau kalian ketemu sama resep itu namanya resep, ada yang pakai tepung serbaguna, ada juga yang pakai kunci biru atau protein rendah kayak gitu ya. Tapi kebanyakan kalau yang resep yang beredar kadang memang tidak disebutkan protein apa, jadi cuma 150 gram tepung gitu aja ya. Kalau ada penyebutan seperti itu, mungkin sebaiknya kalian menggunakan yang namanya tepung protein rendah. Kenapa protein rendah? Tujuan kue kering itu adalah supaya renyah. Kemudian supaya renyah juga untuk tahan lama gitu ya. Jadi adonan kue kering itu bisa disimpan sampai 1 bulanan ya. Tapi lebih dari itu kalau kita pakai kombinasi bahan baku yang tepat, itu bisa sampai 6 bulan kayak gitu ya. Kalau 1 tahun itu tergantung juga pengemasan. Jadi kalau nggak ada pengemasannya, nggak maksimal, tapi bisa 1 tahun, itu kemungkinan mereka pasti menambahkan yang namanya bahan pengawet atau bahan tambahan pangan untuk mengawetkan makanan gitu ya. Tapi kalau dengan pengemasan yang maksimal bisa sampai 1 tahun ya, yang namanya kue kering itu ya. Tapi kita di sini lagi membahas basicnya adonan gimana ya. Kita akan bisa membuat kue kering yang renyah jika menggunakan kunci biru ditambah maizena. Pernah dibahas ya, tapi kita akan bahas lebih detail lagi karena ternyata masih banyak yang DM, Kak, sebaiknya adonan kue kering itu gimana sih? Saya pemula Kak, dari nol kayak gitu ya. Jadi semoga yang menonton ini bisa mendapatkan manfaatnya ya. Jadi pertama, adonan kue kering kita harus proteinnya harus sedang ya, harus apa, rendah. Ketika kita pakai protein rendah, otomatis kita menghasilkan kue kering yang renyah. Kalau kita ingin kue keringnya, mungkin loh kok resep saya kok ada yang pakai serbaguna. Mungkin kalau mau dicoba ke kunci biru atau protein rendah, kalian bisa trial error dulu ya, karena karakter resep itu berbeda, benar-benar beda-beda. Jadi nanti hasilnya gimana itu kalau kita nanti jeli dan teliti, ketika kita sudah membuat sesuai resep, kita bisa upgrade atau downgrade resep itu tersebut ya. Lalu kita akan bicara basic tentang yang namanya oven dalam adonan kue kering ya. Pertama kita masuk dulu ke adonan kue kering yang namanya oven. Oven itu ada yang pakai dari mulai sederhana itu adalah oven tangkring kayak gitu ya, oven tangkring bisa. Lalu ada masuk dalam skala yang menengah ya, kebanyakan orang pakai sudah model oven listrik kayak gitu ya. Oven listrik sama oven gas itu masih banyak yang pakai, itu memang cocok. Kemudian naik lagi level, ada yang banyak ke oven deck sampai oven convection ya. Tapi kalau ada yang bertanya, Kak, kalau aku panggang kue kering kok di oven deck itu kok jauh lebih cepat hangus daripada oven gas. Jadi dia punya manual 2 ya, ada pertanyaan seperti itu. Karena memang oven deck itu harus dibuka tuasnya ya, supaya panasnya itu merata kalau untuk kue kering. Tapi kalau untuk roti mungkin bisa, tapi itu tergantung daripada pengaturan suhunya brand atau jenis oven decknya masing-masing ya, kayak gitu ya. Jadi di sini disaranin kalau memang kalian belum punya oven atau mau upgrade oven, mungkin sebaiknya jangan pakai oven deck, tapi bisa lebih ke convection kayak gitu. Kenapa? Karena convection itu mereka punya yang namanya sistem untuk panas itu berputar. Jadi ada angin yang membuat kue kering kita matang secara merata kayak gitu ya. Tapi kalau oven deck boleh, bukan nggak boleh, bisa, tapi dia lebih cocok untuk adonan roti, mungkin bolu juga bisa ya. Tapi kalau mau fokusnya deck itu khususnya memang untuk roti kayak gitu ya. Lalu untuk masalah oven, ada yang bertanya, jadi kita berdasarkan konten ini dibuat karena basicnya itu banyak yang tanya sekali dari masalah sederhana dan standarnya adonan kue kering ya. Kak, kenapa di resep aku bisa manggangnya itu misal sekitar 25-30 menit, tapi kok faktanya waktu aku angka ternyata saya lihat patokannya nggak sesuai, nggak matang, atau ada yang over. Karena gini, si pembuat resep mungkin pakai oven apa, pakai oven yang jenis apa kayak gitu ya. Tapi kalau kita pakai jenis ovennya mungkin masih manual kayak oven gas, terus oven, apalagi oven yang masih tangkring ya, itu memang bedanya sama oven-oven yang sudah lebih atas dari dia itu adalah masalah waktu. Jadi pertama ketika kita lihat resep, sesuaikan dengan oven. Jadi
kalau di kursus baking sendiri tidak pernah mengajarkan waktu itu berapa menit, nggak pernah ya. Karena apa? Kita paham, kita pasti ngomong sampai matang merata dan itu diputar searah jarum jam, kecuali yang namanya oven convection yang rotary ya gitu ya. Jadi di sini kalian harus paham bahwa suatu resep ketika kita menemukan resep, jenis ovennya suhunya pakai sama, tapi lama waktunya itu bisa kisaran tergantung jenis oven yang kita pakai kayak gitu ya. Kalau masih manual, dia akan jelas-jelas sangat lama ya. Dan kalau ada yang bilang, aduh kak, ini kok baking kue kering kok cuma 40, dari tadi cuma 40 menit ini nggak matang-matang kak. Jadi terus sama ada emo-emo tertawa kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa ya, ketika kita membuat suatu produk yang namanya kue kering itu adalah jenis adonan yang bagi saya itu paling mudah dihandle kayak gitu ya. Tapi ketika kita paham bahwa adonan itu matangnya harus sempurna, memang itu membutuhkan yang namanya proses ya. Jadi proses itu tergantung alat-alat kita juga. Memang suatu produk yang skala mall itu pernah saya bilang bahwa dihasilkan oleh alat sederhana, bahan yang ekonomis juga bisa. Tapi masalahnya prosesnya ada yang tahan apa enggak gitu ya. Karena banyak beberapa juga yang murid yang mulai komplain. Kenapa kok panggang putri salju ini atau snowball ini kok 1 harian ya kak ya? Ya kan nggak bisa ngomong karena kalian nggak upgrade yang namanya tools kayak gitu ya. Kalau kalian mau cepat ya kalian pakai convection kayak gitu ya. Jadi ada perbedaan waktu yang sangat-sangat berbeda jauh ketika kita pakai oven yang masih konvensional sama oven yang benar-benar sudah pro di bidangnya kayak gitu ya. Jadi jangan lupa untuk adonan kue kering, setelah kita harus memakai protein rendah kalau ingin renyah kayak gitu ya, kita juga harus membandingkan, kita harus juga menyandingkan yang dengan namanya maizena. Kemudian kalau mau hasil renyah, kita juga harus paham dengan oven kita masing-masing. Jadi suhunya itu kita harus sesuaikan, waktu juga paling penting ya. Kalau suhu mungkin kisaran sama, tapi kalau waktu tergantung oven kita masing-masing. Kemudian kita juga basic adonan dari kue kering ini kita harus paham gula, telur kayak gitu ya. Jadi gula, ketika gula kita kurangi asal gitu ya. Oh aku kok terlalu manis ya, lalu gula kita kurangi, otomatis kue kering itu akan jadi lebih ngeprul kayak gitu ya. Jadi setiap bahan komposisi yang ada di sebuah resep itu ada fungsinya kayak gitu ya. Kemudian kita menggunakan telur kita gunakan putihnya atau kuningnya kayak gitu ya. Kalau mau yang premium, mau yang melted, kita pakai kuningnya aja. Kalau pakai putih biasanya dia akan lebih renyah, tapi dia tergantung daripada skala resepnya karena bisa membuat yang namanya kue itu keras kayak gitu ya. Jadi kebanyakan kalau kue-kue premium sekelas kayak butter cookies itu mereka pasti lebih memakai yang namanya kuning telurnya aja kayak gitu ya daripada putihnya. Kecuali kalau kita masuk ke adonan putri salju, ke adonan lidah kucing itu memang harus memakai putih. Makanya kenapa ada lidah kucing, karena hasil daripada adonan-adonan yang dimana putih telur itu berlebih menjadi lidah kucing. Jadi kayak gitu ya. Jadi otomatis biasanya yang saya tahu murid atau pengusaha bakery itu pasti ya ketika dia menciptakan kue-kue yang misal lapis legit atau apa, itu kan ada yang namanya lebih produksinya tentang putih telur. Mereka gunakan itu sebagai, biasanya kalau nggak cheesecake, mereka akan membuat yang namanya lidah kucing. Jadi supaya tidak terbuang bahan baku kayak gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan berbicara tentang yang namanya loyang. Loyang pernah dibahas ya. Jadi kalau bisa kita kalau pemula menggunakan loyang yang berwarna putih atau terang kayak gitu ya. Aluminium itu boleh. Tapi kita lihat lagi, kalau bisa lebih baik kita menggunakan yang namanya stainless kayak gitu ya. Loyang-loyang yang harganya ekonomis itu jauh lebih baik daripada loyang-loyang yang terbuat dari apa itu namanya teflon atau apa yang warna hitam itu yang anti lengket itu kayaknya nggak disarankan untuk kue kering ya. Karena apa? Dia warna hitam akan menyerap panas secara berlebihan. Jadi itu bisa membuat kalau kita belum mengendalikan suhu, apalagi habis ganti oven ya, itu akan sangat-sangat mempengaruhi kayak gitu ya. Terus ada lagi yang namanya untuk yang lebih tinggi lagi itu loyang perforated. Jadi yang loyang yang mahal ya. Kalau yang perforated itu kelasnya memang tinggi dan dia juga di bagian bawah-bawahnya ada lubang-lubang, nanti bisa lihat-lihat di gambar di samping-samping ini ya. Jadi kayak gitu. Jadi terserah, tapi kita bisa usahakan memakai warna yang terang daripada yang gelap. Termasuk dalam hal memilih oven. Kalau bisa warna yang terang. Jadi misal kayak warna stainless ya, stainless saja. Jangan pakai yang warna hitam, warna apa-apa gitu. Itu pengaruh ya. Itu sedikit atau enggak kelihatan enggak berpengaruh, tapi padahal itu sangat berpengaruh pada adonan yang kita hasilkan dari warna loyang kayak gitu ya. Dari materialnya. Terus kalau bisa loyang untuk adonan kue kering, pinggirannya harusnya minimal maksimal 2 cm ya. Jadi jangan, yang saya temukan banyak orang yang juga tanya-tanya DM, juga orang yang join dengan kelasnya kita, mereka itu foto ya, kemudian loyangnya itu loyang bolu atau loyang cake yang tinggi-tinggi itu ya, mereka pakai di tengahnya itu kue kering. Jangan ya. Jadi untuk pemula, pastikan ketika kita membuat adonan kue kering, belilah loyang daripada kalian asal comot loyang. Karena apa? Suhu yang kalian pakai ketika loyang itu tingginya 5-7 cm itu berbeda. Itu bukan loyang untuk kue kering, tapi loyang untuk kue adonan bolu kayak gitu ya. Atau mungkin untuk roti sobek masih cocok, tapi untuk kue kering jangan ya, pakai yang maksimal 2 cm. Supaya apa? Adonannya merata matang sampai dalam. Kemudian juga kalau dalam penataan loyang, banyak saya temui ya, orang itu asal. Jadi
loyang sebisa mungkin, sedekat mungkin adonan itu. Memang berikan space waktu dia mengembang, apalagi yang pakai baking powder kayak gitu ya. Berikan waktu, tapi jangan terlalu berjarak sangat jauh ya. Karena apa? Panasnya itu nggak merata, jadi nanti dia bisa hangus kayak gitu ya, bisa overbake kayak gitu ya. Jadi yang rata, nanti ada juga contoh-contohnya gimana penataan loyang kayak gitu ya. Kemudian basic daripada adonan kue kering sendiri adalah ketika kita menggunakan bahan-bahan, pastikan ya, pertama hal sederhana yang tidak diajarkan biasanya ini, pilih kemasan yang kembung ketika memakai bahan baku kayak gitu ya, apalagi tepung. Kemudian jangan sampai kalian tidak mengayak yang namanya bahan kering, karena hal itu sangat berpengaruh pada tekstur dan struktur adonan ya, kayak gitu ya. Jadi ketika kita asal, jadi ada dua cara ya, tapi yang biasa sering dipakai asal cemplung kayak gitu ya. Ada yang juga cuma ditakar dalam satu bowl kemudian cuma diwis, jangan ya. Jadi kalau bisa ketika kita takar semua bahan tetap ayak. Jadi tetap ayak karena apa tujuannya? Itu akan benar-benar beda ya tekstur dan strukturnya, apalagi dalam adonan roti, apalagi dalam adonan bolu perkekirian itu sangat berbeda kalau kalian tidak mengayak adonan kering. Tapi di kue kering juga itu berpengaruh kayak gitu ya. Kemudian ketika kita memixer sebuah mentega atau margarin ya, entah itu butter atau margarin, itu ada beberapa karakter resep yang harus sampai mengembang. Kenapa harus mengembang? Karena supaya tidak bantet. Tapi faktanya yang resep beredar banyak yang gratisan itu mereka cuma membuat esensi daripada sebuah video, yaitu klasik gitu ya, ada suara-suara bunyi wis. Padahal kalau lebih baik adonan itu dikembangkan dengan sempurna, butter atau margarinnya, dia akan menghasilkan kue yang sangat-sangat renyah gitu ya. Jadi keras gitu ya. Jadi ketika dicampur dengan adonan kering, ketika diaduk dia akan menghasilkan, pertama dari kalau kita itu seorang penjual adonan kue kering, kalau kita mengembangkan butter atau margarin dengan maksimal, kue kita akan jauh lebih cantik, kemudian menghasilkan lebih banyak dalam kuantitasnya ya, kayak gitu ya, daripada kita asal aduk lalu kita pakai yang kayak banyak-banyak video beredar itu ya, yang estetikanya yang dilihat bukan nilai daripada sebuah produknya ya. Harusnya kalian pakai mixer, meskipun itu mixer hand mixer, tetap mixer karena apa? Supaya mengembang dengan sempurna. Ketika kita aduk adonan itu tidak bantat. Jadi kue kering itu kalau bantat itu nggak kelihatan ya. Jadi kita kayak merasa oh bagus, oh baik, karena kalian belum merasakan yang mungkin merek jenis yang benar-benar kualitas standarnya SOP kayak gitu ya. Jadi ketika kita mau membuat adonan jenis kue kering, perhatikan pengadukannya kayak gitu ya. Tapi ada beberapa jenis kue kering adonan yang kayak cookies Mr. Field, kayak cookies mood cookies, itu memang harus tidak boleh over mix. Karena apa? Karena dia harus keras gitu ya. Kalau kerasnya memang tidak boleh over mix. Itu karena memang sifat resep dasarnya kayak gitu ya. Jadi hati-hati ketika kita menerima informasi seperti ini. Jangan lupa kita harus menerapkan yang namanya pakai basic lebih dulu, kemudian trial error kayak gitu ya. Jadi jangan telan mentah-mentah semua informasi yang ada, karena karakter resep itu berbeda-beda. Kemudian kita juga akan kembali kepada pemilihan margarin dan mentega. Itu banyak yang tanya, Kak, pakai mentega apa, brand apa, supaya saya campur dengan margarin ini enak. Jadi gini ya, ketika suatu hasil kue kering itu enak, itu harus benar-benar resep keseluruhan. Bukan cuma, misal gini ya, misal ada si A, dia membeli Wisman. Oh, aku kue keringku 100% Wisman. Nah, terus Wisman sama tepung kayak gitu ya, kalian coba sendiri nggak akan jadi. Tapi di situ ada perpaduan yang namanya susu bubuk, ada perpaduan yang namanya kuning telur seberapa, nanti pemakaian tepung seberapa, skalanya dengan margarin atau butternya seberapa, kayak gitu ya. Itu baru bisa dinamakan yang namanya premium. Jadi premium di sini bukan cuma karena pakai Wisman, tapi nggak bisa mengelola dengan benar, tetap jadinya nggak enak, kayak gitu ya. Atau yang mungkin skala pakai margarin, 100% margarin ya, tapi dia bisa mengelola dengan baik, dia tambahi susu bubuk, dia tambahi kuning telur yang banyak, kan lemak ya. Jadi margarin itu tadi akan memperkokoh adonan, kemudian lemaknya cukup, ketika dirasakan dia akan gurih lebih daripada yang pakai Wisman. Makanya kadang ada yang bertanya begini ya, Kak, kenapa aku sudah pakai Wisman tapi kok nggak ada rasanya? Ya karena kalian skala resep yang lainnya hancur kayak gitu ya. Jadi sebuah skala itu tidak boleh benar-benar patokan sama satu bahan kayak gitu ya. Jadi misal, oh ya aku pakai Wisman, nggak bisa kayak gitu ya. Tapi kalau pakai margarin tapi kalian ngeraciknya pandai, bisa menemukan flavor yang tepat. Jadi kadang misal kayak coklat ya, kalau di kursus baking private pernah diajarkan juga ya, supaya coklat itu mewah rasanya seperti coklat kompon atau coklat biasa akan menjadi rasanya seperti cafe-tour, dia harus ditambahi yang namanya kopi Nescafe kayak gitu ya. Atau kalau mau pakai yang merek lain, cari yang bubuk murni ya, bukan bubuk minuman, bubuk murni robusta kayak gitu ya. Itu dia akan mengeluarkan yang namanya exit. Jadi acidnya itu akan benar-benar kayak kita campurin ke coklat premium, padahal coklatnya biasa ini, tapi kita berhasil mengelola, menciptakan rasa yang berbeda kayak gitu ya.
Jadi kadang lidah nggak pernah bisa berbohong ya. Jadi ketika kita benar-benar mau terjun di adonan kue kering, di adonan apapun itu, ketika kita sendiri nggak punya taste untuk mencoba produk orang lain, kemudian kita kreasikan ke produk kita, ya kita juga tidak akan mendapatkan yang namanya penjualan kayak gitu ya. Dan produk kita ya biasa aja kayak gitu ya. Jangan harap ada orang beli satu kali kemudian dua kali, nggak mungkin, satu kali aja cuma karena penasaran. Jadi gitu, ciptakan produk yang benar-benar jangan cuma satu brand, Wisman atau kayak gimana gitu ya. Wisman memang bisa membuat sesuatu itu bernilai dalam tanda kutip mahal kayak gitu ya. Tapi lihat lagi ya, kalau kualitas rasanya nggak ada, meskipun dia pakai Wisman 100% itu nggak ada gunanya kayak gitu ya. Kecuali kalau adonan di adonan basicnya kue atau bolu, Wisman boleh ya dipegang ya, kalau memang pakainya bener-bener Wisman ya. Jadi kadang ada yang pakainya bener-bener Wisman labelnya, tapi mereka kurang edukasi. Karena apa? Beli dari toko bahan baku, mereka beli curah, ini butter oilnya Wisman, padahal bukan Wisman itu kayak gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke basic adonan kue kering itu gimana, tadi sudah disebutkan, mungkin ada kekurangan atau apa, saya tulis di caption bawah, jadi bisa saling melengkapi. Kemudian kalau ada yang tanya masalah kue kering atau apa, cocoknya baking soda atau baking powder, kalau kue kering kebanyakan kalau hasilnya kepinginnya tinggi, kalau meninggi, kalau bentuk kue kering ingin tinggi, mengembang gitu ya, pakai baking powder. Kalau kita ingin menemukan rasa yang renyah, memang harus pakai baking soda, tapi baking soda pun harus diaktifkan yang namanya acid atau coklat kayak gitu ya. Jadi baking soda nggak ada gunanya kalau kalian nggak mengaktifkan baking sodanya kayak gitu, kecuali baking powder memang sudah aktif sendiri kayak gitu ya. Lalu kemudian ada yang bertanya juga basic untuk adonan kue kering, Kak gimana, ini lagi banyak yang viral hari-hari ini adonan di frozen. Terserah, silakan ya, bisa dipakai ya. Jadi gini, ketika kalian skalanya masih kecil, jangan frozen kalau bisa. Apalagi kalau dalam sebuah resep kita telah lagi ya, kita teliti lagi, oh ada baking soda, oh ada baking powder, mereka bisa nggak berguna ketika di freezer kayak gitu ya. Tapi ketika kita memang skalanya sudah besar dan memang harus di freezer, ya bisa, ya silakan aja pakai teori itu ya. Tapi kalau di sini sendiri, antara fresh bake yang kita adon dari adon pertama sampai kita baking, itu akan berbeda jauh dengan kualitasnya yang di freezer. Karena apa ya, kalau kita nggak ngerti secara detail bagaimana penyimpanannya, sebuah adonan kue kering itu akan menyebabkan kondensasi. Jadi akan kena sedikit embun air. Ketika kena embun air, adonan itu akan lembab kayak gitu ya. Jadi dia akan kehilangan yang namanya kualitasnya. Meskipun oh bisa dimakan kok Kak, iya bisa, tapi gak ada gunanya kan, yang namanya tepung disangrai apa itu semuanya jadi lembab semua kayak gitu ya. Jadi tidak semua melulu bisa di freezer. Cuma adonan beberapa yang dari cookies yang basicnya dari luar negeri, yang dari misal kayak tadi soft baked cookies, itu juga masih belum bisa dikatakan kue kering ya, karena dia tengahnya mirip kayak fudge brownie itu ya. Itu memang harus di freezer, itu jenis kayak gitu. Tapi masalahnya hari-hari ini memang banyak konten yang menyamaratakan. Karena apa? Semua konten yang namanya viral, tapi ketika benar-benar dicek kebenarannya itu belum tentu kayak gitu ya. Jadi berhati-hati ketika kita melihat konten, jangan disamaratakan ya. Jadi ada beberapa adonan yang memang bisa di freezer, ada beberapa adonan kandungannya yang mati atau tidak berguna karena freezer kayak gitu ya. Dan di freezer pun kalian benar-benar harus belajar bagaimana mengemas adonan yang baik dan dimasukkan freezer. Jadi bukan cuma asal oh taruh freezer selesai, kalian adonan akan rusak ya, akan terkondensasi. Kalau mungkin untuk skala rumahan oke ya, nggak bisa ngomong banyak. Karena apa, skala rumahan kan mungkin masih PO, jadi kalau ada trial error suatu adonan kue kering ya nggak masalah, yang beli juga orang-orang sendiri. Tapi kalau yang sudah tak jamin ya skalanya profesional, skala produksinya misal kayak pabrikan atau yang berjajar di toko-toko gerai yang profesional, itu mereka nggak sembarangan ya, nggak sembarangan memperlakukan adonan kayak gitu ya. Lebih baik kita menyimpan adonan itu yang memang benar-benar bisa disimpan, kecuali yang skalanya tidak memakai yang namanya baking soda, baking powder atau apapun itu. Kecuali kalau roti memang masih bisa di frozen ya. Tapi kalau adonan kue kering bisa diperlakukan asal dia selama kondisi resepnya aman, tidak ada bahan-bahan tambahan yang bisa mati karena pembekuan kayak gitu ya. Lalu memang yang dihasilkan memang tetap bisa dimakan, tapi akan ada perbedaan. Jadi kalau mau yang bertanya, boleh nggak Kak? Boleh, silakan aja ya. Tapi pelajari, harus tidak boleh tercampur dengan bahan-bahan rumah tangga yang lain, karena itu akan menyebabkan, karena banyak juga murid-murid kita yang asal ya naruh di kulkas. Bahkan kalau kulkas sama freezer, saya lebih saranin freezer daripada kulkas, karena kulkas memang bisa membuat adonan itu apapun itu baunya hilang ya, karena freezer bisa membuat dia tahan lama. Tapi kalau chiller itu tambah membuat kayak gimana ya, dia akan lebih lembab kayak gitu ya, beda dengan freezer kayak gitu ya. Nanti bisa kelengkapannya di caption, oke?
Jangan lupa kalau tanya-tanya masalah adonan kue kering, basicnya buahnya. Kalau kita mau kupas buahnya sekali ya, nanti ada yang adonan nanti pakai salted butter atau margarin ditambah garam, nggak harus ditambahi. Ada banyak yang tanya juga itu. Kenapa? Karena garam punya sifat sendiri dalam suatu adonan. Jadi jangan ketika kita memakai salted butter kemudian kita nggak pakai garam, itu nggak boleh. Tapi kalau mau belajar lebih detail lagi, karena kita banyak postingan sekali ya di Instagram, kita setiap hari ada posting di situ, kalian bisa belajar. Jadi kadang kalau kita lagi di pantry buat apa, kita selalu update-nya di Instagram kayak gitu ya. Kalau di YouTube ini agak berkurang karena membutuhkan waktu, membutuhkan apa untuk menyampaikan pada kalian. Jadi lebih baik masuk ke kursus baking private di Instagram, kalian akan mendapatkan banyak yang kalian mau di situ infonya. Kalian bisa trial error, kemudian yang kita katakan itu bukan berdasarkan karena kita harus konten, enggak, tapi ketika kita di meja kerja kita sharingkan, begitu ya. Jadi ketika kita di meja kerja kita sharingkan, karena buat apa kita punya ilmu tapi kita nggak sharing ke orang kayak gitu ya. Jadi bukan dalam artian endorse atau apa. Kalau kerjasama iya, yang kemarin ada kerjasama dari pihak Blue Band itu cuma kerjasama kayak gitu ya. Jadi jangan dikatakan bahwa kita hidup dari endorse, bukan ya. Jadi bisa cek kursus baking private di Instagram. Untuk basic adonan kue kering banyak sekali di sana, kalian bisa scroll sampai bawah kayak gitu ya. Tentang pemakaian garam, tentang pemakaian yang namanya maizena, kenapa harus dipakai, tentang bagaimana fungsi putih telur atau kuning telur, semua dibahas. Kalau kita bahas di video ini, itu mungkin nggak akan selesai dan kalian akan bingung sendiri yang apa mendengarkannya ya. Oke, jadi kalau mau tanya-tanya bisa, nanti ketika kita ada kesempatan kita akan jawab segera ya kayak gitu ya. Oke, selesai. Dan jangan lupa setiap video dan konten yang kita buat itu tidak memaksakan suatu kehendak. Jadi silakan pakai acuan resep masing-masing, pakai opini resep masing-masing. Tapi kalau saya pribadi yang namanya informasi ketika saya nggak coba, berarti saya cuma tetap di situ ya, nggak mau berkembang, itu namanya kayak gitu ya. Oke, bawa dan juga ikuti akun Instagram kita. See you. Italian pizza. Kursus Baking Indonesia